Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, pertama-tama tentunya kita tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih diberi kesehatan meskipun di musim pandemi COVID-19 ini kita juga masih bisa dipermudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada musim ini kita maksimalkan ibadah kita dengan keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekuatan kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini meskipun berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya, ketika bulan Ramadan terbiasa kita dihiasi dengan kemeriahan-kemeriahan budaya-budaya Islam ataupun kemeriahan-kemeriahan ibadah di masjid-masjid, di musola-musola. Namun pada tahun ini kita tidak biasa, kita maksimalkan di rumah kita masing-masing. Di masjid, musola kita kosongkan, beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman kita tunda sementara. Namun teman-teman sekalian, ada beberapa nasihat dari Rasulullah SAW yang barangkali bisa menjadi modal kita untuk bisa meningkatkan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menerangkan kepada kita semua bahwasanya Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada kita semua dengan 3 wasiat yang sangat populer di kalangan ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, yaitu bertakwalah kita dimanapun kita berada. Teman-teman sekalian, Ramadan tahun ini meskipun sangat berbeda di tahun-tahun sebelumnya, tidak menjadi alasan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, mulai dari keluarga kita, tengah-tengah masyarakat, ataupun di tempat kerja. Sahabat Ubay bin Ka'ab ketika bertanya kepada sahabat Umar, apa sih itu takwa? Kita pasti sudah hafal berkaitan dengan apa sih itu takwa. Ketika kita diajarkan di TPQ ataupun di sekolah dasar dan lain sebagainya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun ketika Ubay bin Ka'ab nanyakan kepada sahabat Umar bertanya balik kepada sahabat Ubay, "Hai Ubay, apakah kamu pernah melintasi jalan yang berduri?" Lalu Ubay pun menjawab, "Sudah wahai Umar." Lalu Umar pun meneruskan kembali pertanyaan, "Lalu apa yang kamu lakukan ketika melewati jalan berduri itu?" Lalu Ubay mengatakan, "Saya akan sangat berhati-hati sekali untuk bisa melewati jalan itu." Apa yang bisa diambil dari percakapan 2 sahabat tadi? Teman-teman sekalian, bahwa takwa tidak sekedar menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, namun kita dituntut untuk selalu berhati-hati setiap kehidupan kita. Ketika ada
kesempatan untuk kita menjalankan perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita harus hati-hati agar menunda perbuatan-perbuatan kita yang menjurus ke maksiat. Dan kita juga berhati-hati untuk selalu mengajak selalu kebaikan kepada seseorang, kepada saudara-saudara kita. Maka dari itu, mari momentum Ramadan ini mari kita jadikan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kedua yakni wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tam'uha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semua untuk selalu mengiringi perbuatan buruk kita untuk diiringi dengan perbuatan baik. Karena apa? Agar perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan buruk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita yang kedua ini bermaksud adalah mari ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat, maka langsung kita iringi dengan perbuatan baik. Apa yang dimaksud Rasulullah? Yakni bertobat segera. Teman-teman sekalian, bulan Ramadan ini marilah kita jadikan momen untuk menjadikan bulan Ramadan ini bulan ampunan, yaitu bulan tobat kita. Ketika kita terbiasa melakukan hal-hal buruk atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka bersegeralah untuk bertobat, bersegeralah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, nasihat ketiga yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita semua untuk bergaul dengan akhlak yang terpuji. Teman-teman sekalian, Ramadan kali ini maka kita jadikan untuk muhasabah diri kita. Barangkali selama ini pergaulan kita melampaui batas. Kita sering menyakiti perasaan saudara-saudara kita, sering mengejek teman-teman kita. Maka dari itu, mari bersegeralah untuk meminta maaf. Maka bersegeralah untuk memohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita muhasabah diri kita yang selalu bergaul melampaui batas, untuk selalu segera meminta maaf kepada teman-teman kita. Barangkali kita selalu menyakiti perasaan teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, barangkali itu yang bisa kami sampaikan, 3 nasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar kita Ramadan kali ini bisa menjadikan nilai ketakwaan kita dari apa yang disampaikan Rasulullah tadi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.